Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Inggris dan Prancis ingin kirim tentara ke Ukraina. Bagaimana sikap Rusia? Pelantikan Donald J. Trump dan J.D. Vance sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat tinggal 3 hari lagi. Kepemimpinan Trump-Vance diperkirakan akan langsung membalikkan kebijakan Washington di Ukraina. Joe Biden mewariskan setumpuk keputusan yang menghukum Rusia atas perang di Ukraina, tapi Trump kemungkinan akan segera melonggarkannya. Satu di antara arah kebijakan yang mulai disusun Trump terkait Rusia dan Ukraina adalah pembekuan konflik lewat gencatan senjata. Gencatan senjata versi Trump akan melihat realitas pertempuran dan garis terhentinya konflik akan berdasarkan wilayah mana yang kini telah dikuasai pasukan Rusia. Dengan demikian versi Trump, Ukraina akan kehilangan teritorialnya di bagian timur negara itu, yaitu di Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Bersamaan itu, Trump akan menyerahkan pengawasan dan penerapan gencatan senjata ke kekuatan Uni Eropa. Pasukan Amerika Serikat tidak akan terlibat langsung di lapangan dan tidak akan menerjunkan prajuritnya sebagai bagian pasukan Eropa. Bulan lalu Donald Trump terbang ke Paris mendiskusikan formula dan skema penempatan pasukan Eropa ini bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron lalu mengembangkan gagasan Trump ini yang disambut tokoh Ukraina Volodymyr Zelensky yang memang menginginkan jaminan keamanan Eropa. Kini Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron semakin intensif mempersiapkan penerjunan pasukan kedua negara ke Ukraina. Media Inggris Telegraph mengabarkan dari sumbernya, Keir Starmer dan Macron membahas pengiriman tentara kedua negara sebagai pasukan menjaga perdamaian di Ukraina. Namun demikian, formula itu belum bulat sepenuhnya sebab ada pertimbangan-pertimbangan lain menyangkut masa depan keamanan pasukan jika diterjunkan di Ukraina. Juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris dan Istana LC tidak membantah Starmer dan Macron telah bertemu di Inggris, tetapi tidak memberikan rincian tentang percakapan itu. Keir Starmer telah berkunjung untuk pertama kalinya ke Kiev dan meramaikan peringatan Fakta Kemitraan 100 tahun dengan Ukraina. Kemungkinan dalam pertemuan dengan Zelensky, Keir Starmer akan mendiskusikan lebih jauh terkait formula pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina. Karena tidak ada pasukan Amerika yang terlibat, formasi pasukan Eropa itu nantinya tidak bertindak di bawah komando NATO. Bulan lalu, setelah menerima ide Trump, Presiden Macron mengemukakan gagasan itu ke Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk. Donald Tusk merespon Warsawa tidak punya rencana seperti yang disampaikan Macron. Ide Trump yang disuarakan Macron dan Keir Starmer itu mendapatkan dukungan Boris Johnson, ex-menteri luar negeri dan Perdana Menteri Inggris dan sejumlah tokoh negara itu. Boris Johnson lah orang yang disebut menggagalkan perundingan damai Rusia-Ukraina di Istanbul, Turki dan menjadikan perang Ukraina-Rusia berkepanjangan sampai saat ini. Inggris telah menggelontorkan dana 12,8 miliar pound sterling atau sekira 15 miliar dolar Amerika dalam bentuk bantuan militer dan sipil ke Kiev sejak Februari 2022. Negara kerajaan yang punya permusuhan tradisional dengan Kekaisaran Prusia itu memberi pelatihan tempur ke 50.000 orang Ukraina di tanah Inggris. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyebut dukungan berkelanjutan pemerintah Inggris untuk Kiev berarti London jelas tidak berusaha menyelesaikan konflik. Maria Zakharova baru-baru ini menuduh Inggris melakukan segala kemungkinan untuk membuat perang berlarut-larut sehingga memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov secara umum menuduh Barat terus berusaha meningkatkan ketegangan internasional demi mempertahankan hegemoninya. Dalam konferensi pers tahunan yang berlangsung Selasa 14 Januari 2025, Lavrov banyak menjawab topik-topik menarik selama 1 tahun terakhir yang dihadapi oleh Rusia. Lavrov sekali lagi memastikan konfrontasi antara Barat dan banyak negara lain termasuk Rusia adalah karena ada pihak yang ingin memaksakan tatanan berbasis aturan, berbeda dengan piagam PBB sebagai dasar tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, kata Lavrov, kekuatan Barat yang dipimpin Amerika ingin menekan negara manapun yang tidak tunduk pada kebijakannya atau lebih baik dalam bidang apapun. Kolektif Barat, sebagaimana Rusia menyebut Amerika dan negara-negara yang mengikuti perintah Washington, telah menipu diri mereka sendiri dan berharap dominasi mereka dapat bertahan.
Setiap politisi yang baik harus menyadari dalam 30 hingga 35 tahun terakhir keadaan telah berubah secara drastis, kata diplomat senior Rusia seraya menunjuk kehadiran negara-negara ekonomi baru yang tidak kalah kuat. Negara-negara yang tidak setuju dengan keinginan Barat, termasuk Tiongkok, India, dan Rusia, kini berjuang untuk tatanan dunia multipolar yang lebih adil. Mereka menginginkan sistem tempat di mana para pemain dapat bersaing satu sama lain di lapangan yang setara dan menghormati kepentingan masing-masing. Namun Amerika terus membela sistem yang memberinya keuntungan yang tidak adil dan tidak menghindar dari apapun dalam melakukannya. Washington mengeluarkan sanksi bahkan terhadap sekutunya sendiri tanpa ragu sedikit pun ketika mulai berpikir orang lain akan produksi sesuatu yang lebih murah dan lebih efisien di pasar internasional. Metode Washington menurut Lavrov tidak berbeda dengan metode Partai Komunis yang pernah berkuasa di Uni Soviet yang memutuskan semuanya sendiri dan hanya mengirimkan perintahnya. Lavrov lalu mengutip deindustrialisasi di Uni Eropa menyusul pemutusan hubungan blok ekonomi tersebut dari pasokan energi murah Rusia sebagai contoh. Amerika telah merugikan para loyalisnya demi keuntungannya sendiri. Amerika dengan gegabah memberi lampu hijau untuk melakukan serangan teroris yang menghancurkan kesejahteraan energi Uni Eropa dan mereka mendorong klien Ukraina sekarang untuk menghancurkan Turk Stream juga. Penghancuran jalur suplai gas Nord Stream 2 diduga dilakukan pasukan komando Amerika di bawah rezim Joe Biden. Belakangan, serangan Ukraina mengarah ke Turk Stream, jalur suplai gas Rusia via Turki ke Eropa. Amerika mengeruk keuntungan dari aksi ini karena negara-negara Uni Eropa akhirnya mengimpor gas produksi Amerika berharga sangat mahal, berlipat-lipat dari yang bisa diperoleh dari Rusia. Jaringan pipa gas yang dibangun untuk membawa bahan bakar Rusia di bawah Laut Baltik ke Jerman hancur pada September 2022 akibat ledakan yang disengaja. Seymour Hersh, jurnalis senior Amerika yang sangat dihormati karena reputasinya, pernah menulis hasil investigasinya yang menyebut penghancuran Nord Stream 2 dilakukan tim CIA, Pentagon, dan didukung intelijen Denmark dan Swedia. Bagi Rusia, apa yang dilakukan kekuatan hegemonik ini persis seperti mengulang sejarah upaya penaklukan Rusia oleh Adolf Hitler bersama Nazi Jerman dan Napoleon Bonaparte dari Perancis. Diplomat tersebut menyebutkan pernyataan terbaru Presiden Joe Biden bahwa Amerika Serikat telah berhasil merekrut 50 negara untuk membantu Ukraina. Menyambut kehadiran Donald Trump, Sergei Lavrov mengamati tokoh ini berbeda dengan para pemimpin Amerika dan Eropa. Trump menjadi tokoh kuat pertama yang secara terbuka mengatakan NATO telah berulang kali berbohong ke Moskow dan terus memperluas wilayahnya ke perbatasan Rusia. Namun demikian, Rusia masih menanti dengan sikap optimistis semua proposal yang mungkin akan diajukan Trump guna menyelesaikan konflik di Ukraina. Meski begitu, Moskow tidak akan pernah setuju model arsitektur keamanan Eropa seperti yang dikehendaki Amerika lewat organisasi seperti OSCE, NATO, dan Dewan Eropa yang secara faktual berada di bawah kendali Washington dan hanya berkomitmen pada keamanan Euro-Atlantik. NATO dan Washington pertama dan terutama menginginkan seluruh benua Eurasia menjadi bagian dari modal Euro-Atlantik dalam arti politik dan militer, kata Lavrov. Lavrov menyarankan agar Eurasia melanjutkan pembangunannya berdasarkan kepentingan negara-negara di benua itu, bukan dari perspektif Euro-Atlantik. Tribuners, pernyataan Sergei Lavrov dengan demikian sudah bisa menggambarkan apa dan bagaimana sikap Rusia terhadap proposal pengakhiran konflik versi Donald Trump yang digemakan Emmanuel Macron dan Keir Starmer. Pengerahan pasukan Prancis dan Inggris yang konon untuk menjaga perdamaian pasca gencatan senjata Rusia-Ukraina bakal menemui tantangan kuat karena pasti tidak sejalan dengan keinginan Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menegaskan tidak boleh ada pasukan asing di Ukraina, apapun alasannya. Sejarah telah menunjukkan secara jelas Jerman dan Prancis yang pernah menggaransi perjanjian Ming 1 dan 2 ternyata telah berbohong dan tidak berbuat apa-apa guna mengakhiri perang saudara di Donbas. Mereka justru menggunakan traktat itu sebagai cara untuk mengulur waktu dan di saat bersamaan mempersenjatai dan meningkatkan kapabilitas militer Ukraina. Inilah situasi sulit yang bisa menyebabkan formula penerjunan pasukan Eropa ke Ukraina berintikan tentara Inggris dan Prancis menemui kegagalan. Rusia telah belajar dari masa lalu. Formula pasukan Eropa di Ukraina itu bisa menjadi kuda Troya yang jika tidak dicermati akan menghancurkan Rusia selamanya.